bagus banget ya. Aku baru bisa ngelihat Space Needle secara jelas. Biasanya di sini hujan, terus habis itu gloomy gitu ya. Mendung. Ini tapi kota Seattle memang inspiratif buat musik-musik alternatif yang grunge. Makanya itu mungkin Birthplace-nya grunge music. iya, dan mungkin ada kontribusi dari cuacanya yang terus-terusan seperti itu. Hey pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan Dunia Kita produksi VOA. Kali ini kami bawakan dari pantai barat Amerika Serikat. Saya Arya Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Nah sekarang seperti yang tadi kita sampaikan ya, Ya. Nak, ya, kita berada di Seattle, di negara bagian Washington. Memang bukan Washington DC ya, Bukan, ini memang beda ya. banyak menimbulkan kebingungan. Kerancuan. Tapi di negara bagian ini, di pantai barat ini merupakan salah satu pusat teknologi di Amerika Serikat. Betul, ada juga perusahaan penerbangan Boeing Iya. gitu, semuanya bermarkas di sini. Dan juga ini adalah salah satu tempat yang paling terkenal untuk kopi. Tempat lahir untuk salah satu chain terbesar Starbucks. Betul. Nah pemirsa, ngomong-ngomong Seattle ini sebagai kota yang inovatif ya, tentunya juga ada diaspora Indonesia dong yang terlibat di dalamnya. Nah kita ingin mengajak berkenalan dengan salah satunya ya. Nah ini ada seorang developer software atau peranti lunak untuk memintarkan alat-alat yang bukan alat pintar. Nah perabotan rumah tangga dibikin pintar ya, dan salah satu desainernya adalah orang ini. Yuk kita kenalan. Alexa, turn on porch light. Sejumlah perangkat elektronik di rumah Novi diaktifkan menggunakan perintah suara. Alexa, play daily music too. Saya juga pakai voice command untuk garasi, untuk buka pintu, tutup pintu, garasi. Dan sekarang yang lagi saya pengen banget itu untuk ini temperatur rumah. Protection, the latest innovation from Discover. Di balik kecerdasan rumah-rumah yang menggunakan sistem perintah suara Alexa, ada insinyur perangkat lunak seperti Reza Feridiansyah. Proyek saya itu bagaimana caranya mereka bisa membuat peralatan-peralatan smart home ini untuk yang bisa dengan mudah dikontrol Alexa. Tugas saya itu hanya software yang di dalam chip itu seperti apa gitu, dan format komunikasinya seperti apa. Bagaimana kalau misalnya ini mengirim pesan ini, apa yang terjadi, dan itu semua yang diatur. Lingkup proyek Alexa Smart Home yang dikerjakan Reza berkaitan dengan Intelligence Assistant atau asisten pintar yang bisa mengenali kebiasaan manusia. Salah satu bidangnya itu yaitu tadi yang natural language processing ya. Jadi ada voice, apa artinya gitu. Tapi kalau kita lihat intelligent assistant itu lebih luas dari itu. Kita juga harus tahu orangnya ini seperti apa. Misalnya orang ini biasanya kalau pagi misalnya bangun jam berapa gitu. Kalau tidur jam berapa gitu. Hello. Your Amazon Echo Dot is ready for setup. Pengembangan teknologi ini bisa diarahkan untuk mempermudah hidup pengguna dengan otomatisasi kegiatan sederhana yang dilakukan berulang. Sebelum berkarir di Amazon, Reza pernah bekerja selama 6 tahun di raksasa teknologi lain, Microsoft, mengembangkan proyek perintah suara Cortana. Lulus S1 dari Institut Teknologi Bandung, Reza melanjutkan pendidikan Masters di University of Pittsburgh dan doktoral di Michigan State University. Berani mendaftar itu yang pertama. Saya yang di sini itu beasiswa kerja. Jadi waktu itu dapat namanya teaching assistantship, research assistantship itu yang profesor yang akan memberi gaji berdasarkan kamu mengerjakan research ini. Terutama untuk teknologi. Untuk teknologi itu banyak banget teaching assistantship, research assistantship memang harus daftar, harus cari. Reza optimistis siapapun bisa sukses berkarir dalam bidang teknologi di Amerika Serikat jika mau bekerja keras dan proaktif. Hardworking itu saya rasa semuanya harus hardworking itu ada. Kalau menurut saya kerja di sini itu kompetitif juga gitu. Jadi setiap orang itu harus berani menunjukkan ini loh, aku mengerjakan ini gitu loh. This is what I'm doing. Harus berani misalnya, oh, aku mau proyek itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita hanya diam aja tunggu perintah. Harus lebih proaktif gitu ya. Jadi ada kultur setiap perusahaan itu ada beda sedikit ya. Tapi kalau misalnya foundationnya yaitu tadi hardworking, proaktif itu saya rasa sama aja. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, Supriyono, VOA.
Ya, itu tadi kenalan kita dengan diaspora Indonesia yang terlibat dalam ini ya teknologi ya, Ya, advancement perkembangan teknologi, ya ya. di kota Seattle ini. Nah, tapi setelah kita istirahat, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang perempuan Indonesia yang juga ini apa berkontribusi ya kepada masyarakat ya, terutama di Indonesia, dan juga perempuan-perempuan yang diajarkan untuk semakin melek teknologi di sini. Di Seattle. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di dunia Dunia kita. kita. Pemirsa, kita sudah beralih lokasi. Sekarang kita berada di kawasan Pike Market ya, atau Public Market. Ya, nah di sini ini ada berbagai macam makanan ya, Nak ya. Dan iya. salah satu toko pertama Iya. jaringan Starbucks Betul, atau salah satu kopi. ada di belakang kita. Ini yang pertama di kota Seattle ya, Iya, Nak ya. dan di sini memang mencerminkan keragaman etnik ya. Bahkan hampir 20% dari warga Seattle itu lahirnya di luar Amerika wow. Serikat. Terutama kita perlu ingat juga bahwa Seattle ini adalah sanctuary city. Jadi Betul. sangat aman dan memang secara legislatifnya itu memperbolehkan atau mempermudah menerima kehadiran imigran. ya di kota ini, sehingga itu yang mungkin juga membuat banyak imigran yang merasa welcome ya di sini. Betul, ya. Nah, dari sini pemirsa, kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara. Nah, dia termasuk dari pengacara yang menangani kasus yang menimpa warga Indonesia ya, terkait kecelakaan pesawat terbang. Nah, selain itu juga kita akan berkenalan dan perempuan-perempuan yang ada di kota Seattle Betul. yang membuka atau memberikan kursus coding di kota ini yang memang terkenal sebagai kota teknologi. Saya tertarik jadi pengacara karena sebelum saya ke US, saya sudah jadi pengacara di Indonesia, di Jakarta. Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu tahun 2013 dan saya sudah bekerja sebagai pengacara di salah satu kantor hukum dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Baru setelah itu saya pindah ke Amerika untuk melanjutkan sekolah dan saya pikir ternyata saya memang suka gitu di dunia hukum. Jadi saya lanjutkan untuk ambil bar exam di sini dan melanjutkan berkarir di Amerika. Saskia Putri adalah satu dari segelintir diaspora Indonesia di Amerika yang menjalani profesi sebagai pengacara. Sejak tahun 2019, ia bergabung dengan Herman Law Group, firma hukum di kota Seattle, negara bagian Washington. Nah, pada saat saya melamar dan saya diwawancara, nah dari situ mereka menjelaskan bahwa mereka sedang menghandle kasus-kasus Lion Air. Pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air penerbangan JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh di lepas pantai Karawang, Jawa Barat, menewaskan 189 penumpang. Pesawat naas itu jenis 737 MAX 8 buatan perusahaan Boeing. Kita melayangkan gugatan ke Boeing, gugatan perdata, dan di situ kita bernegosiasi dengan Boeing dan dari 46 klien itu untuk kasus Boeing ini semuanya sudah settle. Anthony Mars, atasan Saskia, mengakui peran penting perempuan kelahiran Jakarta ini dalam gugatan terhadap Boeing. Someone like Saskia with her specific skills, it's so important to connect with clients in Indonesia and to help our firm learn about Indonesian culture and how to connect with those clients. And so it's so much more than just those specific skills. It's also those what we call soft skills about actually being able to relate to a whole other culture, to two cultures really, right? Because it has to be the United States and Indonesia. Salah satu isu hukum dan juga budaya yang harus Saskia jembatani adalah perkara ahli waris. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia itu ada beberapa macam hukum waris, waris Islam, waris perdata, waris adat, seperti itu kan. Nah, sementara hal tersebut itu sangat berbeda dengan hukum waris di Amerika. Nah, disitulah role saya untuk melakukan legal research dan bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut ke
berbagai pihak, ke teman-teman sejawat di sini, teman-teman lawyer di sini, dan juga ke keluarga korban di Indonesia seperti itu. Karena menurut saya itu bukan cuma sekedar translation atau bukan cuma sekedar bahasa yang berbeda, tapi juga konsep, culture, dan hukum dan pemikiran yang berbeda, yang dimana kalau kita tidak menjembataninya, mengkomunikasikannya secara benar, bisa sangat sensitif. Keterlibatannya dalam kasus Boeing mempermudah Zaskia menjawab pertanyaan yang lazim dihadapi diaspora Indonesia di Amerika, pulang atau menetap dan berkarir di Amerika. Aku merasa bahwa untuk kita bisa berkontribusi untuk negara kita itu kita nggak harus physically ada di sana. Contohnya salah satunya dengan saya bisa berkontribusi di kasus Boeing ini, saya merasa sangat bangga bisa mewakili teman-teman di Indonesia, di mana negara asal saya gitu. Dari Seattle, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Aryatna Budianto, VOA. Rebecca Muniz bercita-cita menjadi insinyur saat masih kecil. Tapi dulu ia tidak menyangka bisa berkarir di industri teknologi. I was mostly around like white men and I didn't really feel comfortable. Rebecca yang pernah bekerja di bidang komunikasi, kini adalah mahasiswa di Ada Developers Academy, organisasi nirlaba di Seattle. Akademi ini melatih perempuan dari kelompok minoritas di bidang teknologi. Dalam 6 bulan, para peserta belajar cara menjadi pengembang perangkat lunak, diikuti program magang. We're able to have a significant impact on the number of women and gender diverse folks entering the industry each year. Di seluruh dunia muncul program pelatihan model bootcamp yang menjanjikan keterampilan yang dibutuhkan industri teknologi secara cepat. Tapi program seperti ini hasilnya beragam, seperti terlalu menjanjikan peluang kerja dan memungut biaya tinggi. Sementara Ada Academy menawarkan biaya kuliah gratis dan tempat penitipan anak disediakan. Tapi yang mendaftar hanya sedikit dan tantangannya berat. I honestly just kind of cried a lot because there are moments where you come across an error that you have no idea what to do. Ini adalah pelatihan penuh waktu, padahal banyak pesertanya sudah berkeluarga. Ellie dulunya seorang guru IPS. My biggest fear is failure. I think, this is a big risk that I'm taking in pivoting careers. Sejak didirikan tahun 2013, Ada Academy telah meluluskan lebih dari 300 orang dan 94% mendapat pekerjaan di bidang teknologi. Bagi banyak pesertanya, ini bukan hanya soal mendapat pekerjaan, tapi juga mengubah wajah industri teknologi. Making sure that I'm not the only woman of color at the table. Dari Seattle, Washington, VOA. Lucu juga tuh kalau naik itu. Iya. Tapi kayaknya diam aja, berarti mati. Nggak Belum kemana-mana beroperasi. Ya. Nah, pemirsa, sekarang kita akan beralih ke pasar yang terkenal di Seattle, pasar basah. Ya, dan kita mau lihat sisi lain dari kota Seattle. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di dunia kita. Menarik ya, Nak ya. Ini kita lagi jalan-jalan yang bustling, rame kota ini adalah Seattle. Pike Place Market. Ini pasar basah yang paling terkenal di Seattle. Dan di belakang kita ini ada toko yang tempat ini loh, adegan lempar-lemparan ikan Lempar itu loh. ikan, iya. Terkenal banget di sini. Nah, dari sini kita juga akan mengajak Anda untuk melihat sebuah fenomena di Seattle. Yang walaupun kalau kita lihat kotanya ini sekarang ramai dengan turis dan kelihatannya memang sangat kondusif untuk kemana-mana. Betul. Tapi ada beberapa kantong di kota Seattle itu yang cukup berbahaya ya, Nak ya. Ya, karena tingginya tingkat kriminalitas ya di kota ini. Nah, tapi juga ada sebuah polemik ya, di mana ada orang-orang di sini kan ini ya terkenal sangat vokal gitu ya, menyuarakan kepedulian terhadap berbagai isu gitu. Nah, mereka menuangkannya dalam bentuk art atau dalam bentuk seni. Salah satunya adalah seni graffiti. Oke, yang berarti mencoret-coret fasilitas yang Publik. biasanya Fasilitas umum. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa ini merupakan sebuah bentuk protes atau unjuk rasa yang damai, tapi juga ada yang berpendapat bahwa ini mengotori kota. Wow. Nah,
Langsung aja kita lihat pemirsa liputannya. Grafiti dan mural menghiasi dinding dan tripleks pelindung jendela di kawasan Capitol Hill, Seattle. Jejak-jejak demo Black Lives Matter 2020 masih terlihat jelas di Jalan East Pine. 15 seniman lokal membawa gaya masing-masing dalam kolaborasi ini. For myself, I do a self-portrait that's a shark sunflower. Of course, the main attraction is the beautiful black women. I like to depict them kind of as giants or goddesses. Because as a black man, they've been a very big, pivotal part of my life. Mural yang tercipta di masa demo Black Lives Matter disebut sebagai simbol kebebasan berpendapat dan hak sipil. Kantor Kesenian dan Kebudayaan Kota Seattle bekerja sama dengan Departemen Transportasi Kota menggandeng para seniman untuk melukisnya kembali. The time we did it was more of a street art, graffiti kind of thing where we didn't really ask permission, we just took claim. The second time around, it was definitely a mural. We got paid, we're gonna make sure this is done right. Beberapa abjad butuh hingga 5 lapisan cat agar tahan terlindas kendaraan atau pejalan kaki. Ini merupakan kolaborasi tidak terduga karena pemerintah kota yang merupakan subjek yang membuat frustrasi warga saat demo justru kini melakukan pengalihan lalu lintas untuk melindungi mural. This mural belongs to the people. This mural belongs to the artists. We're just there to offer our assistance and resources. Peraturan kota mewajibkan pengusaha menengah kecil untuk membersihkan grafiti pada properti mereka. Jika tidak akan didenda. Saat seni protes meledak, batasan antara seni dengan vandalisme mengabur. We do know that, we should at least preserve some of these murals that have been created on businesses and trying to do our best to preserve this because, it's one of those moments in history that you want to capture and preserve to sort of, show what we went through as a culture, as a country. Tapi tidak sedikit warga Seattle trauma dengan masa demo. Karena ada beberapa oknum yang melakukan perusakan dan kekerasan yang berujung pada bentrok dengan aparat. Petak bernama CHOP di Cal Anderson Park ini bekas zona otonomi bentukan para demonstran yang lalu dibuldozer aparat. We have about, I want to say close to 200 pieces of plywood from the boards and barricades that were in the CHOP. I was actually arrested trying to stop the CHOP art from being taken from the CHOP. Mayoritas karya seni unjuk rasa tersimpan di gudang. Beberapa toko berniat memajang atau mengembalikan karya seni ke penciptanya atau menyumbangnya ke lembaga nirlaba dan museum. Dari Seattle, Washington, VOA. Nah, kalau misalnya pemirsa ingin nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia tentunya. Dan kami nantikan juga Anda untuk jadi sahabat kami di media sosial. Ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia. Ya, dan masih juga kami tunggu video, saran, atau pertanyaan Anda tentang kehidupan, serba-serbi kehidupan di Amerika Serikat. Kalau gitu, kami undur diri dulu dari kota Seattle di negara bagian Washington. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Itu kayaknya lamar-lamaran. Oh iya.